Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, materi kelanjutan dari Jami' Sahih Bukhari ta'lifin al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbal Bukhari al-Jufi rahimahullah ta'ala. Insyaallah sanwasil min kitab al-Jizzah bab Haddatsana abdan alladzi qad qara'na fi sabah al-madhi. Wal an haddatsana ilal qari' fadlu. Awa fathun wa qala na'am. Hadis diceritakan dari Abu Wa'il. Qala cerita, kunna ada kami, pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai salah satu khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang kita diperintahkan
untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Ikuti sunnahku, perilaku di dalam perjalanan hidupku, dan juga para penggantiku yang terbimbing lagi membimbing. Gigit dengan gerahammu. Dan Ali disepakati termasuk salah satu dari khulafa ar-rasyidin. Umat diperintahkan ikuti, pegang perilaku kehidupannya, karena mendapatkan ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa kemarin kisah perang Siffin? 36 Hijriah. Faqama, maka berdiri untuk menyampaikan pesan. Seorang sahabat namanya Sahl bin Hunayf. Dia termasuk salah satu dari pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqala, maka Sahl bin Hunayf mengatakan kepada orang-orang yang mereka seolah tidak menerima keputusan Ali untuk bertahkim ketika Ammar bin Yasir terbunuh berada di pihak Ali radhiyallahu anhu. Itu sebagai pembuktian bahwasanya ijtihadnya Ali adalah ijtihad yang benar, karena pesan Nabi SAW kasihan kepada Ammar. Dia mengajak kepada surga, membunuhnya orang-orang yang buat pembangkang. Namanya buat pembangkang, itu ada pemerintah resmi, khalifah resmi, wali amir resmi, ada mereka yang belum tunduk. Ya, belum tunduk namanya buat pembangkang. Dia jelas berada pada pihak Ali. Yang membunuh adalah pembangkang. Makanya begitu Ammar terbunuh, pasukan Ali sangat semangat. Kenapa? Bukti ijtihadnya Ali adalah benar. Yang malam hari biasanya perang itu libur, itu kesepakatannya. Ini enggak diputuskan libur, terus sampai pagi. Subuhan pun sambil berperang sampai waktu matahari terbit. Mereka semakin terdesak pasukan Syam, lalu diusulkan untuk bertahkim. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Saya yang paling berhak untuk menerima usulan mereka bertahkim. Ketika berita kematian Ammar bin Yasir disampaikan kepada Muawiyah, sementara hadis itu masyhur, siapapun menerima dan paham bahwasanya Ammar dibunuh oleh pembangkang. Ternyata yang membunuh adalah seseorang, salah satu dari pasukan Muawiyah. Ketika Muawiyah diberitahu tentang hadis itu, apa kata Muawiyah? Yang membunuh kepada Ammar adalah orang yang mengajaknya. Ahli bahasa memberikan telaah, nggak ada sangkut paut tafsiran itu, nggak ada urusannya. Itu tafsiran yang sangat jauh. Nah begitu. Itulah ijtihad mereka yang kadang hasil ijtihadmu juga salah. Maka ijtihad Ali yang benar, ijtihad Muawiyah salah. Tapi karena salahnya itu ijtihad bukan pembangkangan, ijtihad yang akhirnya walaupun dikatakan pembangkangan, tapi itu bukan sengaja membangkang, tapi sebatas hasil ijtihad. Makanya salah ya salah, dan itu tidak berlaku. Cuma orangnya karena sebagai ahli ilmu kerja keras, maka tetap mendapatkan pahala. Maka dengan begitu Ali yang benar, Muawiyah salah, tetapi semuanya para sahabat yang wajib untuk dihargai, tidak boleh untuk dicela, karena kesalahannya adalah hasil ijtihad bukan karena
pembangkangan, dan itu biasa terjadi. Makanya tidak ada alasan untuk menyalahkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu dalam artian sengaja untuk mencelanya. Secara pengetahuan salah itu salah boleh, tetapi kalau punya alasan untuk mencelanya itu sesuatu yang enggak diperbolehkan. Nah, orang-orang yang seolah menolak keputusan Ali untuk damai, mereka mendapatkan nasihat dari Sahal bin Hunayf ini. Ketika diteliti ternyata mereka adalah orang-orang Khawarij. Bisa dibilang para pembunuh Utsman. Di antara hikmah kenapa mereka bergabung kepada Ali bisa dibilang sebagai pembentengan, karena dia dikejar-kejar oleh keluarga Utsman karena menuntut darah. Maka dengan Ali bertahkim berarti berpotensi mereka bisa ditangkap, karena Ali pun juga sangat benci kepada orang yang bergabung yang mereka terlibat pembunuhan kepada Utsman. Dengan sebab itulah akhirnya mereka keluar. Bahasa Arabnya kalau itu ta'ifatun dengan kharijatun, keluar, kelompok yang keluar. Dicampakkan menjadi khawarij, yang cikal bakalnya sudah kita ceritakan kemarin, yang menuduh pada Nabi SAW dengan tidak adil. I'til ya Rasulullah fa innaka la ta'dil. Kelompok pembangkang ternyata dari situ, orang Khawarij, para pembunuh Utsman, mereka yang protes. Maka disinilah Sahal bin Hunayf memberikan nasihat dengan memanggil, ya ayuhan nas, wahai manusia, kamu jangan menolak apa yang diputuskan oleh imammu, amirmu Ali bin Abi Thalib, salah satu dari sahabat yang 4, salah satu dari Khulafaur Rasyidin, yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyyin min ba'di. Jangan kamu salahkan dia, jangan kamu tolak keputusannya. Bila kamu hendak menyalahkan, ittahimu anfusakum, maka celalah diri kalian, tuduhlah diri kalian, akal kalian yang tertuduh. Kenapa disampaikan nasihat seperti ini? Ada peristiwa yang menjadi bahan pelajaran. Kasusnya sepertinya berulang. Kami juga mengalami, seolah kami juga menolak keputusan Nabi SAW untuk berdamai. Maka kami tidak menuduh Nabi itu salah, tapi kami menuduh kepada akal-akal kami sendiri yang belum sejalan dengan apa yang diputuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kami punya pengalaman, semula kami seolah kurang terima keputusan Nabi SAW untuk damai. Akhirnya kami menyadari kamilah yang salah dengan mengikuti keputusan damai, itulah kebaikan. Akhirnya kami diberi kemenangan, yaitu perjanjian damai yang diteken, ditandatangani, disepakati oleh Nabi SAW dari perjanjian Hudaybiyah. Seolah kami itu tidak terima, tapi kami tunduk. Kenapa? Itu keputusan Rasul. Ternyata itulah yang baik. Akhirnya kami dapat kemenangan. Ini sejarah. Kami dulu juga pernah protes sebagaimana kamu protes. Maknanya kurang sejalan dengan keputusan tunduk. Ternyata kami tunduk. Pengalaman itu jadikan pengalaman oleh kalian. Sekarang tunduklah kepada keputusan damai. Karena pemimpinmu orang yang dilegalisir oleh Nabi SAW untuk diikuti sunnahnya. Kamu tunduk kepada Ali sama saja tunduk kepada Rasul SAW, karena Ali termasuk Khulafaur Rasyidin, memutuskan untuk damai. Dulu kami tunduk, sekarang kamu juga supaya tunduk, kasusnya sama. Nah begitu. Fa'inna, maka sungguhnya kami, kunna ada kami ma'an Nabi SAW yauma al-Hudaybiyah, pada hari Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Keputusannya setidaknya ada 3. Masih ingat? 1, damai, gencatan senjata.
libur perang selama 10 tahun. 2, umrah ditunda tahun depan, itu pun hanya 3 hari. 3, kalangan orang Quraisy walau mereka masuk Islam dengan ditandatangani ini, apabila mereka mau bergabung dengan Nabi tidak boleh. Tapi kelompok dari Nabi apabila setelah ditandatangani ini mereka ingin bergabung kepada kami, jangan dihalangi. Sepertinya ini adalah keputusan yang menghinakan. Sepertinya ini adalah keputusan yang menghinakan. Nabi SAW itu dianggap kalah. Mereka sudah siap tempur, kenapa damai? Sudah jauh-jauh datang dari Madinah, tinggal umrah saja, kenapa gagal? Padahal bila kita perang mampu, bila kita mati bangkainya dijanjikan surga, mereka mati bangkainya dijanjikan neraka. Sementara saudara kita jelas masuk Islam, kenapa enggak kita bela? Kayak kisahnya Abu Jandal, anaknya Suhail bin Amr, yang dia dibelenggu di dalam rantai gara-gara masuk Islam, tertatih-tatih datang kepada kaum muslimin untuk bergabung, ternyata langsung diambil pulang. Melihat peristiwa itu terasa pilu. Nah begitu, itu urut-urutannya. Untuk memahami ini butuh tahu sejarahnya. Dipanjang dengan Yaumul Hudaybiyah, berarti harus tergambar kisah total bagaimana perjanjian Hudaybiyah, sehingga nanti maknanya akan jelas. Walau naro kitalan, andaikan kami memandang perlu perang, lakotalna, niscaya kami akan perang. Andaikan ide kami untuk berperang diizinkan Nabi SAW, kami siap. Di balik itu kan juga sudah diambil baiat. Baiat apa? Ayo. Di balik itu sudah diambil baiat. Baiat apa? Baiatus syajarah atau baiatur ridwan. Apa kisahnya adanya baiat itu? Karena delegasi kaum muslimin untuk memberitahu kepada Quraisy akan niat kedatangannya. Siapa namanya sang delegasi? Utsman. Kenapa dipilih Utsman? Karena sangat wibawa dan dihargai. Potensi untuk dikhianati kecil karena wibawanya akan dihargai. Ternyata Utsman masih tertahan. Mungkin suruh nginap atau disilahkan untuk tawaf, walaupun tidak mau, tapi sampai tertahan 3 hari. Ada isu, apa isunya? Utsman dibunuh. Bagaimana tentang jaminan aman utusan? Gak boleh dibunuh. Membunuh utusan nilainya sama saja mengumumkan perang. Membunuh utusan nilainya sama saja mengumumkan perang. Makanya Nabi SAW itu merasa ditantang, makanya diambil baiat, baiatur ridwan. Apa isi baiatur ridwan? Karena Allah ridha kepada mereka. Dikatakan baiat syajarah, memang Nabi SAW itu ketika mengambil janji setia sedang berteduh di bawah pohon, orang supaya datang satu persatu menyatakan kesediaan membela darah Utsman sampai tetes terakhir, bahasa gampangnya begitu. Ternyata mereka diambil baiatnya dan siap. Maka dikatakan andaikan kami memandang perlu adanya perang, kami berperang. Memang kami telah diambil baiat dan siap. Tapi karena Nabi SAW waktu itu memutuskan damai, kami harus tunduk. Maka siapa yang ngengkel untuk berperang, maka tuduhlah akal-akal kamu. Itu yang gak beres. Yang benar adalah mengikuti keputusan untuk damai. Sekarang dikisahkan di antara contoh semangat meluap-luap untuk siap berperang. Karena dibilang isi perjanjian merugikan kepada kaum muslimin. Yang semangat ini kayaknya gak ada yang bisa menyaingi. Siapa itu? Umar bin Khattab.
yang punya semangat luar biasa, seolah tidak terima kepada keputusan itu. Tapi Umar mampu menaklukkan nafsunya, menuduh akalnya, saya yang nggak benar, Nabi yang benar. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk semangat Umar untuk berperang. Baca Umar ibnu Khattab. Akola dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasna alal haqqi, bukankah kita di atas kebenaran? Wahum alal batil, sementara mereka Quraisy di atas kebatilan. Faqala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, iya. Faqala, maka mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alaisa, bukanlah qatlana, bukankah jasad kita ketika mati itu fil jannati, di surga, wa qatlahum, dan jasad mereka ketika mati fil nar, di neraka. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, iya. Fa'alamma, maka atas dasar apa nukto kita diberi adaniyata, kehinaan ini. Kita mau berjuang, ternyata dikekang damai 10 tahun. Kita sudah datang ke sini tinggal umroh saja, ternyata gagal. Saudara kita jelas siap masuk kepada kita, wajib kita bela. Kenapa dikembalikan? Berat sekali rasanya. Kenapa kita diberi kehinaan fidina pada agama ini? Anarju, apakah kita akan pulang? Walama, sementara belum yahkumillahu, Allah memberikan keputusan bainana, antara kita, wa bainam, dan antara mereka. Masa kita dihinakan manut way? Ini protes yang sangat keras. Ini kira-kira semangatnya Umar sama semangatnya orang Khawarij masih kuat siapa? Bisa dibilang masih kuat semangatnya Umar. Semangatnya Umar itu bisa mendiamkan semua orang, kecuali di depan Abu Bakar, kecuali di depan Nabi SAW. Umar kepada dua itu tidak berani. Akhirnya tunduk. Umar yang menuduh akalnya. Kenapa? Terlalu semangat. Dan Umar terlalu sering yang seperti itu. Akhirnya sadar. Semisal ketika Abu Bakar berkhutbah, oh ternyata semua yang saya rancang sudah diungkapkan oleh Abu Bakar, bahkan lebih luas. Itu tanda tunduknya. Kepada keputusan Nabi SAW ini juga termasuk tunduk. Fakola, apa jawab Nabi SAW? Ibnul Khattab, artinya ya Ibnul Khattab, ini sesungguhnya saya adalah Rasulullah. Walan yudayyi'ani, dan tidak akan menelantarkan kepada saya Allah abadan, selamanya. Itu keputusan Nabi SAW, memutuskan damai. Di tengah damai, walaupun dituduh ada kekalahan, tetapi Allah tidak menelantarkannya. Kenapa? Karena luasnya pemikiran ketika punya pertimbangan nggak sama dengan luasnya pemikiran orang yang terbimbing dengan wahyu, nggak sama dengan luasnya pemikiran semata akal-akalan. Luasnya pemikiran orang yang terbimbing dengan wahyu, kerja itu kunci rezeki, atau kerja itu termasuk sebab ketaatan. Kita melihat keluasan pemikiran, yang satu kesentuh wahyu, yang kedua semata akal. Sekarang luasnya pemikiran orang yang kesentuh wahyu, kerja itu kunci rezeki atau sebab-sebab. Dia termasuk jenis amal ketaatan. Jawab, kunci atau sebab? Sebab. Tetapi ketika orang itu belum kesentuh wahyu, kerja itu kunci. Nah begitu, kerja itu kunci. Kerja yo mangan, ra kerja yo ra mangan, kan begitu kan? Lalu bagaimana sebenarnya? Yang pertama, manusia belum kerja, rezeki sudah ada. Kerja manusia sebatas sebab.
Yang ketika Allah memberi, ada yang dilewatkan sebab, ada pemberian Allah tidak dilewatkan sebab. Artinya Allah memberi dalam bentuk kauni. Contohnya, bapak ibu kita itu fulan dan fulanah, itu kauni atau sebab atau sababi. Bapak ibu kita adalah fulan dan fulanah, itu kauni atau sababi? Kauni. Siapa di antara kita yang bisa milih ketika berada di alam roh, saya nanti akan lahir lewat rahimnya fulanah yang nikah dengan fulan? Dulu pernah memilih ya? Ayo, siapa dulu pernah memilih? Di antara para perempuan saya pilih nanti yang jadi ibuku itu, saya akan masuk ke rahimnya, gitu ya? Tidak ada. Itu pemberian Allah yang bersifat kauni. Dan itu lebih banyak daripada pemberian Allah yang bersifat sababi. Makanya ketika Allah mengendaki pemberiannya lewat sababi, orang diberikan kesempatan kerja. Bareng dengan kerjanya rezeki diberikan. Tapi banyak orang itu tidak bekerja, rezeki diberi. Coba contoh nih, Ali terpilih sebagai panglima perang. Ali menempuh sebab atau Ali dicari? Dicari. Nabi kita SAW jadi nabi. Nabi kita usul atau Allah yang mencari, yang mengangkatnya? Mencari. Allah yang mencari. Bukan nabi kita yang usul. Saya usul nanti bila saya lahir akan jadi nabi umur 40 tahun. Ada bahasa kayak begitu. Akhirnya orang yang cara berpikirnya kesentuh syariat, paham rezeki ada yang diberikan lewat kauni, ada yang diberikan lewat sebab, yaitu takdir syar'i. Makanya ketika sudah masuk dalam alam syariat ada dua pekerjaan, sama-sama ketaatan. Makanya yang fadilahnya besar tempuh, yang fadilahnya kecil berikutnya. Sedang kerja, fadilahnya kecil. Ada hayya 'alas shalah, harus taat, fadilahnya besar. Mana didahulukan? Sholatnya dulu, selesai baru kerja. Apa tidak akan mengurangi jatah rezeki? Tidak. Nah begitu. Di balik itu pun juga ada rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dengan pertimbangan yang seperti ini, maka apa yang diputuskan Nabi SAW adalah pemikiran berdasarkan wahyu. Nah begitu. Dan Allah telah memberikan instruksi supaya mengedepankan damai. Ketika damai dikedepankan, nanti yang lainnya diberikan jalan keluar. Karena dengan takwa diberikan jalan keluar. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka seorang semisal Abu Jandal sudah terbelenggu, tertatih-tatih untuk gabung kepada Nabi karena terikat perjanjian, gak boleh gabung. Apa jalan keluarnya untuk Abu Jandal? CS. Bukannya dia terpenjara, disiksa, merintih tanpa ditolong. Enggak, Allah yang nolong sendiri dengan pemberian kauni. Apa? Bisa lolos satu per satu. Bisa lolos satu per satu. Akhirnya membuat kelompok. Setiap kali orang Quraisy lewat, nah dieksekusi mereka. Kenapa? Musuh. Memang kalian mengeksekusi kami, sekarang kami lepas, kami tuntut. Nah begitu kan, itu kan jalan keluar kan. Akhirnya Quraisy kewalahan, wis kelangan orang yang dipenjara, ketika lewat dirampas. Loh kan susah berapa kali itu, susah banyak kali. Akhirnya wis kono gabung kepada nabimu kono. Nabi kita disilahkan untuk menerima mereka. Loh itu kan jalan keluar kan. Makanya tunduk kepada keputusan untuk damai. Umar kepada Nabi SAW tunduk. Nah orang-orang Khawarij ini yang tidak mau tunduk, akhirnya mereka keluar nuduh kepada Ali, bahkan tuduhan kafir, bahkan mereka membunuhnya. Nah itu yang celaka. Makanya orang Khawarij di sini diingatkan dengan kisah Umar.
Maka sekarang pun juga kita mendapatkan pelajaran seperti itu. Maka apabila kita terlalu semangat hanya gara-gara akal, sementara damai itu berdasarkan pertimbangan ilmu syar'i, maka kita jangan mengedepankan semangat semata karena akal. Karena akal kesentuh wahyu nggak sama dengan akal hanya semata akal-akalan, beda kan? Dan contoh kayak begitu banyak. Ternyata kita masih melihat bagaimana semangat Umar ketika menghadap pada Nabi SAW. Ternyata dijawab begitu, fantolako, maka akhirnya Umar berangkat ila Abi Bakrin. Faqalallahu, Umar berkata kepada Abu Bakar, ini selama kola semisal apa yang Umar katakan di Nabi SAW kepada Nabi SAW. Abu Bakar, ya nyapo. Bukankah kita berada di atas kebenaran? Iya. Mereka pada salah? Iya. Bila kita mati, jasad kita di surga? Iya. Bila mereka mati, jasad mereka di neraka? Iya. Kalau memang begitu, kenapa kita dihinakan? Isto, tamponan kuwi ngono Rasulullah. Jawaban Abu Bakar persis seperti Nabi SAW. Tamponan keputusannya Nabi SAW. Makanya sikapnya Sahal bin Hunayf itu kayak sikapnya Abu Bakar. Itu kan ya, berulang kan sejarah. Berulang, lihat sejarah itu berulang, memang berputar, berulang. Cuma kemasannya saja, nuansanya saja yang itu berbeda. Nah di sini kita dapat petunjuk kehidupan. Makanya apa yang kita alami itu bila kita mengkaji sejarah itu sebenarnya itu sudah ada. Tinggal kita sudah temu atau belum. Kenapa? Berputar. Satu putaran kan berulang, sudah ada jawabannya. Makanya kita supaya selalu belajar. Kayak begitu. Sudah ada jawabannya gitu. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, innahu Rasulullah. Beliau itu betul-betul Rasulullah. Itu tamponan keputusannya. Wala yudayyi'ahu, dan Allah SWT tidak akan menelantarkannya abadan selama-lamanya. Ternyata betul Allah memberikan jalan keluar. Fanazalat, turun ayat suratu Al-Fathi, surah Al-Fatah. Tolong bacakan 3 ayat pertama. Fadl. Ayo, gak usah dibuka, kan sudah apa kan. Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Sesungguhnya kami betul-betul memberikan kemenangan yang gamblang kepada kamu. Itu semua Allah berikan. Allah hendak memberikan jaminan ampunan kepada kamu, dosamu yang dulu maupun akan datang. Allah hendak menyempurnakan nikmat kepada kamu dan membimbing kepada jalan yang lurus, dan memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang sangat kuat, dan seterusnya. Itu janji kemenangan. Lalu kisah tentang perjanjian Ridwan atau Syajarah itu di ayat ke-18. Laqad radhiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabum fathan qariba wa maghanima, dan seterusnya. Dan itu sudah kita kaji tafsirnya pada surah Al-Fatah. Tentunya kita paham, baca ulang bagaimana isi tafsir dari surah
Al-Fatah. Beberapa bulan yang lalu itu sudah kita sampaikan kajiannya dari tafsir surah Al-Fatah. Itu jelas itu kemenangan. Termasuk idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka nanti akan berbondong-bondong masuk Islam. Itu telah diberitahukan. Makanya dengan damai itu solusi. Ali mengajak damai itu solusi. Umar bin Khattab tunduk, solusi. Orang Khawarij enggak tunduk, nah itulah mereka yang celaka. Nah begitu. Makanya orang Khawarij itu termasuk majusinya umat ini. Semangatnya hanya ditopang dengan akal, tidak tersentuh dengan wahyu. Semangat mereka baca Quran itu bacanya saja enggak ada ilmunya. Ujung-ujungnya hanya untuk mencari dunia. Akhirnya mereka bisa diberangus pada perang Nahrawan. Jumlah pasukan mereka 10.000. Berapa yang masih hidup? 10. Berapa yang mati? 9.900, 90. Nah, 10 ini akhirnya lari ke Bahrain menjadi benih-benih yang sampai sekarang itu sangat membahayakan. Siapa tokoh mereka di abad kedua? Nah, sudah kita ceritakan kemarin. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu secara Wahabi dari situ. Itu betul-betul Khawarij. Tapi sayangnya sekarang yang dituduh Wahabi itu malah Ahlus Sunnah. Dikhawatirkan sang penuduh itu sendiri yang mereka jadi kelompok pengikut Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Karena kedangkalan pemikiran tarawih harus 23 rakaat. 11 katanya tidak boleh, langsung dituduh macam-macam. Nah begitu kan. Padahal itu kan tinggal memilih saja, banyak pilihan. Nah, hanya itu ada kesan bahasa memusuhi habis-habisan itu tandanya kurang ilmu. Kalau orang itu luas ilmunya nggak seperti itu. Khawarij memang itu orang yang sedikit ilmu, bagaikan anak panah lepas dari busurnya. Binatang sudah roboh, ketembus, tapi anak panahnya tidak ada bekas darah. Tampak banyak berucap Quran dibaca, tapi tidak ada ilmunya. Lihat di masyarakat, semangat mereka baca Quran full, tapi mana ilmunya? Sehingga ayat yang mereka baca, bahayanya syirik itu luar biasa. Ternyata pelaku syirik juga mereka sendiri. Malah Al-Quran dibawa ke kuburan. Isinya pelarangan syirik, malah kamu bikin untuk acara kesyirikan. Ini kan nggak ada ilmu kan? Kan nggak ada ilmu itu kan nyata. Jadi kalau begitu pengikut Khawarij itu sangat banyak. Sehingga kesimpulannya ada sebuah ungkapan, semua kelompok yang nyimpang pengikut hawa nafsu dan itu ada Khawarij. Beda nama tapi satu sifat. Ini penting ini kaidah ini. Apa itu? Semua pengikut hawa nafsu, semua pelaku bid'ah itu adalah Khawarij. Beda nama tapi satu sifat. Penting ini kaidah ini. Makanya bila kita mempelajari kitab masalah manhaj, bahasa itu ada di sana. Bahasa itu ada di sana. Akhirnya turunlah surah Al-Fatah. Faqara'aha, maka membacakannya Rasulullah SAW ala Umar, kepada Umar, ila akhirnya sampai akhir yang tadi kita nukil beberapa. Setelah turun ayat itu, faqala Umar berkata, ya Rasulullah, awa fathun huwa, apakah ini penaklukan? Qala na'am, iya. Maka dengan orang tunduk kepada keputusan Ali itulah kemenangan. Apa kemenangannya? Darah terjaga, kaum muslimin libur perang. Di masa Hasan ternyata terjadi amul jam'i, tahun kompaknya kaum muslimin. Dengan Hasan mundur, tampuk pimpinan kembali kepada Muawiyah, kaum muslimin satu kata, sehingga teguh, sehingga fitnah Khawarij bisa dihentikan. Nah begitu, fitnah Khawarij dihentikan. Akhirnya Abu Sufyan masih sempat, Abu Sufyan ya, Muawiyah
resmi menjadi khalifah 20 tahun ke depan. Makanya Muawiyah itu jadi gubernur selama berapa? 20 tahun. Jadi khalifah berapa? 20 tahun. Ada buku khusus tentang Muawiyah, lumayan tebal. Nah, silahkan dimiliki dan dibaca. Nanti akan dilihat seluk-beluknya. Ini penting. Apa kesimpulannya dari hadis ini? Jawabnya, damai itu prioritas perjuangan Islam. Damai itu adalah prioritas perjuangan Islam. Nomor 2, yang jadi pemimpin umat supaya yang ahli ilmu. Nomor 3, akal kesentuh ilmu nggak sama dengan akal hanya akal-akalan. Ajaran yang keempat, ketika orang betul-betul bertakwa, maka jalan keluar telah menunggu. Pelajaran yang kelima, sejarah itu berulang. Belajarlah dari sejarah, di sana ada solusi. Nah, ini penting pelajaran-pelajaran di atas. Makanya bila kita melihat Khawarij itu super semangat, selagi semangatnya itu tersentuh dengan wahyu, nanti benar semisal Umar semangatnya tersentuh wahyu. Tapi Khawarij semangatnya enggak kesentuh wahyu, itu yang celaka. Nah begitu. Jadi antara Umar dan Khawarij itu punya kesamaan. Apa kesamaannya? Super semangat, pol. Tetapi semangat yang disentuh dengan ilmu enggak sama dengan semangat yang enggak kesentuh dengan ilmu. Siapa contoh semangat yang kesentuh dengan ilmu? Umar bin Khattab. Siapa contoh semangat yang enggak kesentuh dengan ilmu? Orang-orang Khawarij. Nah, salah itu penting, silakan kesimpulan dibaca berulang-ulang. Terus hadasana berikutnya. Hadis diceritakan dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Qalat, qadimat alayya, datang kepada ibuku. Qadimat alayya ummi, datang kepadaku ibuku. Waya, sementara ibuku musyrikatun, masih musyrik. Fi ahdi Quraisyin, di dalam perjanjian damai yang diadakan Quraisy. Ahadu, ketika Quraisy mengadakan perjanjian damai Rasulullah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa muddatihim, dan di masa perdamaian ini masih berjalan. Apa itu maksud perjanjian damai yang ada pada pembahasan ini? Hudaybiyah. Selama 10 tahun yang masih dihargai, masih pada rentang waktu 2 tahun itu masih dihargai damai. Ketika 2 tahun berjalan ternyata itu sudah mereka lukai, akhirnya ditaklukkan Quraisy pada tahun 8 Hijriah. Termasuk ini memang awalnya perjanjian damai diteken, yaitu pada Hudaybiyah, Ma'abiyah, di mana siapa ini, Asma binti Abu Bakar itu bersama bapaknya. Jadi ketika umroh akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah, Abu Bakar bersama keluarganya, ada anaknya namanya Asma dijak. Sehingga ketika sampai di Mekah, ada masa damai, ibunya mencari-cari. Rombongan dari Madinah datang. Mantan suamiku katanya membawa anaknya. Dia adalah anakku, namanya Asma. Siapa? Ibunya Asma namanya. Qutailah, pakai qaf, qotala. Qutailah. Ini istrinya Abu Bakar. Dari situ akhirnya lahir anak namanya Asma. Siapa tadi namanya? Qutailah. Ini mantan istri Abu Bakar. Enggak mau masuk Islam, tinggal hijrah. Anaknya ikut bapaknya, bawa hijrah. Nah begitu, upayakan anak ikut yang beragama Islam ketika terjadi perceraian. Ini penting ini. Jadi tilokne mboke yang enggak mau masuk Islam, atau tilokne pai yang tidak masuk Islam. Ada perceraian, anak diupayakan ikut yang beragama Islam. Itu ada dengar, ada berita, ini masa damai. Akhirnya ibunya mengunjungi. Adapun Bu Aisyah radhiyallahu anha itu dari istri Abu Bakar yang lain. Siapa namanya? Ummu Ruman. Siapa namanya? Ummu Ruman. Kalau begitu antara Asma dengan Aisyah radhiyallahu anhuma itu adalah saudara sebapak, beda ibu. Gitu, saudara sebapak, beda ibu, sama-sama anak Abu Bakar tapi punya beda. Ini di masa damai perjanjian Hudaybiyah, mantan istri Abu Bakar namanya Qutailah kangen kepada anaknya namanya Asma. Ibuku datang, fastaftat, maka dia bertanya Rasulullah SAW. Faqalat, mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi qadimat, ibuku sekarang datang. Alayya, mencari saya. Wahya, sementara ibuku raghibatun, amat sangat ingin kangen ketemu pada anaknya. Afa asiluha, apakah saya bisa sambung menemui ibuku yang saya masuk Islam sementara ibuku masih musyrik? Kalau jawabnya na'am, ya, siliha, sambunglah ibumu. Kalau begitu, di masa damai, interaksi antara orang Islam dengan orang kafir dengan adil, bolehkah? Boleh. Di masa damai, interaksi antara orang Islam dengan orang kafir dengan adil, hukumnya boleh. Siapa contohnya? Asma dikunjungi ibunya, Asma jelas muslimah, ibunya masih musyrikah, di masa damai adil, boleh. Silaturahim. Saya endang-endang bapakku yang agamanya A, saya endang-endang ibuku agamanya B, saya endang-endang pamanku agamanya C, dan seterusnya.
kakak adikku agamanya D, E dan sebagainya, pure agama niku ABC segala. Itu di masa damai dengan adil boleh. Memang Allah tidak melarang. Pelarangan itu ketika mereka mengusir. Ketika sedang mengusir itu tidak boleh, tapi ketika pada masa damai boleh. Siapa tahu ayatnya, Allah tidak melarang. Hafalkan itu sudah itu ayatnya. Surat apa itu? Surah Mumtahanah. Gimana bunyinya? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabar wa tuqsitu ilam innallaha yuhibbul muqsitin. Enggak melarang. La yanha, Allah tidak melarang kepada mereka yang tidak memerangi agamamu, tidak mengusir kamu dari kampung halaman gara-gara agama, untuk mengadakan interaksi dengan adil. Makanya Nabi SAW itu kan pernah kan ketika membeli bahan makan dengan jaminan benda yang dijadikan jaminan itu ternyata Yahudi. Boleh sampai ketika meninggal masih berada di gadaian di tangan Yahudi, boleh kan. Itu masa damai. Hari-hari yang kita jalani sekarang damai enggak sekarang? Damai, silahkan kita mengadakan interaksi dengan mereka. Nabi SAW dengan Yahudi di Madinah untuk menjaga Madinah bareng-bareng, damaikah? Bolehkah? Ayo Madinah kita jaga bareng. Di Indonesia banyak agama, damai enggak kita di Indonesia? Damai ya, negara dipikul bareng dengan adil. Dengan adil. Boleh. Berapa banyak pemimpin kita dulu ketika menyusun negeri ini juga bersama agama lain. Kenapa? Pada masa damai. Untuk membangun Indonesia bareng-bareng dengan adil. Selagi adil dijaga aman kan. Walaupun para pendiri negara ini ada yang beragama lain. Selagi itu adil, kan boleh-boleh saja. Sementara itu nggak masuk kepada wilayah pribadi. Karena kita punya prinsip toleransi. Apa makna toleransi? Mana dalil landasan toleransi? Hukum dinukum, waliyatin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Tidak boleh itu adalah memberlakukan hukum silang. Agamamu ya agamaku, agamaku ya agamamu. Nah ini yang nggak boleh. Apa ada masyarakat yang berasimilasi ini agamanya silang ini? Oh banyak. Itu yang tidak diperbolehkan. Maka kita memurnikan agama ini supaya nggak ada hukum silang ini. Masa orang Islam ketika keluarganya mati dimandikan dengan kembang telon? Wah bahaya. Usungannya, kerandanya dipasang rangkaian bunga-bunga, loh bahaya. Berangkat berobosan, bahaya. Ngeprok kendil, bahaya. Melepaskan ayam jago, bahaya. Sepanjang jalan tebar beras dan bunga. Itu kan tradisi Hindu. Kenapa agama kok digabung? Nggak boleh. Ya kamu, ya kamu, ya saya, ya saya. Ini banyak orang yang belum punya ilmu. Makanya kita membuat garis pemisah. Namanya toleransi masing-masing terikat dengan agamanya dewi. Nah ini butuh untuk selalu kita promosikan. Selalu kita promosikan. Selagi kita punya kesempatan kita promosikan. Ada jamaah kita meninggal disolati di masjid sebelah, ya kita jelaskan. Walaupun grup masjid sebelah itu pernah diajak untuk buka bersama naik kuburan. Oh, ada ya buka bersama naik kuburan ya. Gak tahu apakah mayitnya pateng jebus didumi menune dewi dijak buka bersama begitu. Kacau, pokoknya mati sekarang. Di tempat itu kita jelaskan. Mereka mendengar, juga tidak protes. Protesan nggak kedengar ya, nggak protes itu ya. Mereka protes kita nggak dengar, ya anggap saja kita nggak diprotes. Dia jadi obat buat mereka. Nah, kuburan kita jelaskan, mereka mendengarkan dan sebagainya. Tujuannya apa? Toleransi. Toleransi itu apa? Agamaku ya agamaku, kamu ya kamu, nggak boleh untuk dicampur, itu nggak boleh. Namanya campur itu nggak boleh. Nah begitu, tetangga kita punya agama lain, ketika mati bolehkah kita berkecimpung pada jenazahnya?
Boleh. Apa? Mikul, bikin galian, menanam, boleh kan? Yang nggak boleh apa nih? Ya mendoakan, nyolati yang nggak boleh. Tapi mikul jenazahnya boleh. Bikinkan galian boleh, menimbun boleh. Selesai, sudah kita tinggalkan, ajarannya kita nggak ikut. Senada dengan itu. Lah bapaknya Ali namanya Abu Thalib. Itu kan juga Ali yang menguburnya. Sama kan seperti itu. Itu kan kelasnya sama dengan kita punya ayam mati, masa ditok nih bangkainya jadi polusi udara begitu. Ya kita tanam. Itu namanya keadilan. Nah, seperti itu. Itu boleh. Itu di masa damai, interaksi dengan orang kafir dengan adil itu boleh. Kasusnya sebagaimana ditanyakan oleh Asma bintu Abi Bakrin, ini menunjukkan damai itu merupakan sesuatu yang sangat besar maslahatnya, maka jaga perdamaian dengan keadilan. Ini Islam membimbing kepada kita terjaganya syariat kalau lebih dengan cara seperti ini. Wallahu a'lam. Insyaallah bab berikutnya kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemarin kayak ada pertanyaan, ini pertanyaan bukan ini. Ada seorang anak yang keinginannya ketika ia sudah selesai mondok 5 tahun, ia ingin segera dinikahkan dengan akhwatnya. Tapi keinginan orang tuanya si anak ini harus setahun lagi di Madinah. Wah, apa ngerti setahun lagi di Madinah? Emangnya sudah diterima? Emangnya mesti ketompo dan melanjutkan sekolahnya di sana. Maka apa yang harus diperbuat oleh si anak? Ya kalau memang sudah siap menikah, mampu mandiri, ya menikah saja. Lah Madinahnya gimana? Emangnya sudah daftar diterima atau gimana? Emangnya sekolah itu harus ke sana. Sementara untuk menjaga kehormatan itu wajib, sekolah itu wajib, cuma cara sekolah itu banyak, itu tidak satu jalan. Apa hukuman bagi orang yang syahwatnya terlalu tinggi dan bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya banyak puasa 24 jam. Cari belum ketemu, syahwatnya bergejolak, dibikin puasa akan tenang. Puasanya berapa? 24 jam. Maghrib jangan berbuka, isya jangan berbuka. Biar luwe terus, nanti syahwatnya nggak kambuh. Berbuka, nanti tidur, wah malah kabur nanti syahwatnya. Kabur gimana? Ya membuat mata nggak bisa tidur, akhirnya bergejolak. Makanya silahkan puasa selama berapa? 24 jam, makannya ketika sahur saja. Itu caranya seperti itu, karena siapa yang belum mampu fa'alibis siam dengan cara puasa, itu resep Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.